Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya teknis ini Kak Jepara, channel yang membahas tentang kerusakan handphone, permasalahan handphone, cara menangani kasus-kasus handphone handphone rusak yang dapat dilakukan via online maupun offline, baik hardware maupun software ya. Oke, langsung saja di pokok permasalahan kali ini. Di video kali ini di depan saya ada Redmi Note 8 ya. Redmi Note 8 kasusnya restart terus-menerus seperti ini. Oke, ketika kita menghadapi hal seperti ini ya, untuk kebanyakan handphone, bukan mutlak semua handphone ya, untuk kebanyakan handphone ya. Seperti ini kita tidak langsung mengasumsi, oh ini softwarenya, ini hardwarenya, ini rusak IC-nya, ini rusak eMMC-nya atau apapun ya. Kita lakukan dari yang sederhana dan teliti ya. Oke, yang pertama kali coba kita bantu dengan charger. Oke ya, kita bantu dengan charger untuk Redmi Note 8-nya ya. Setelah kita bantu dengan charger, kita letakkan sebentar, kita tunggu sampai eh, beberapa menit ya, apakah bisa hidup atau tidak. Oke, untuk Redmi Note 8 dia bisa keluar muncul logo ya Redmi Note 8, powered by Android, bisa titik-titik ini berjalan ya. Kita tunggu sampai selesai loading, apakah bisa loading atau memang tidak bisa. Oke, selesai loading dan handphone bisa hidup ya. Oke, bisa hidup saat ini di Jumat 26 Januari 2024. Oke ya, saya membuat video di Jumat 26 Januari 2024. Oke ya, di sini pola saya tidak mengerti untuk konsumen tidak meninggalkan pin pola layar. Di sini hanya Redmi mati, seperti ini apa ya, hmm, drop atau apa ini, tulisan kurang jelas. Oke ya, ketika seperti ini kita sudah tahu bahwa ini bukan software, bukan hardware, bukan IC, bukan on off ya. Kita menuju ke sumber dayanya adalah baterai. Oke, kita coba pencabutan charger dulu ya. Charger kita cabut seperti ini, apakah dia masih bisa hidup terus menerus ya. Kita buka pula, tidak tahu, kita coba melakukan panggilan darurat. Panggilan darurat kita tekan atau kita lakukan, dia akan mati atau kembali seperti tadi, yaitu restart terus menerus seperti ini ya. Ketika hal ini terjadi, maka dua pilihan di saya itu ada dua pilihan. Pertama, ganti baterai. Yang kedua, apabila baterai masih bagus, tidak kembung, dipencet atau masih keras atau layak pakai, intinya masih layak pakai ya. Di sini dapat kita lihat belakangnya tidak kembung, tidak terangkat untuk backdoor belakangnya. Kemungkinan baterai masih layak pakai, tetapi kita harus memperbaikinya ya. Oke, kita buka untuk handphone Redmi Note 8-nya ya. Kita coba bantuan charger kembali. Di sini dia bisa Redmi terus-menerus lalu hidup seperti tadi. Sambil menunggu ini ya, kita buka backdoor belakang, yaitu dengan memanasi ya, atau menggunakan alat pemanas ya. Kita gunakan blower dan kita buka untuk backdoor belakangnya. Untuk pembongkaran backdoor ya, itu ada yang sedikit susah karena mungkin belum pernah dibuka, ataupun pernah dibuka tetapi waktu mengembalikan lemnya terlalu banyak sehingga sulit untuk dibuka kembali. Kita tunggu sampai agak panas dan dirasakan sudah mudah dilepas, kita lepas ya. Oke, untuk handphone sudah hidup saya cabut saja ya. Di sini saya menggunakan bantuan silet seperti biasa ya, menggunakan bantuan silet yang saya sisipkan di samping, lalu saya bantu dengan menggunakan alat bantu, yaitu Mika. Oke, untuk pembongkaran backdoor belakang saya percepat ya. Untuk backdoor sudah dapat saya kelupas dan kita lepas untuk
fingerprintnya ya kita letakkan, kita buka semua baut yang berada di atas ya. Untuk bautnya kita lepas semua. Di sini handphone masih segel original ya, baterai masih keras dan tidak kembung. Oke, untuk baterai insya Allah masih bisa kita gunakan dengan mengakali atau mensiasati. Kita buka untuk baut dan kita lanjutkan eksekusinya. Untuk baut sudah saya lepas semua, kita buka untuk penutup mesin. Di sini coba kita lihat handphone masih hidup ya, masih hidup, masih seperti tadi. Kita lakukan panggilan darurat karena tidak tahu pin layarnya ya. Ketika tahu pin dapat dibuka aplikasi lain. Kita contohkan di 112 saja, dia langsung mati dan seperti ini. Oke, langsung kita eksekusi ya. Kita buka semua fleksibelnya ini, lalu kita eksekusi di bagian baterai. Kita harus melepas baterai ini agar kita bisa memperbaiki baterainya agar bisa digunakan kembali ya, tidak ganti baterai ya. Seharusnya ganti baterai selesai, tapi ini untuk meminimalisir biaya kita gunakan trik ini. Oke, kita lepas dulu untuk baterainya. Oke, untuk pelepasan baterai dari kita kebiasaannya berbeda-beda ya. Intinya bagaimana cara melepas baterainya tergantung kebiasaan kita bagaimana. Oke, kita lanjut eksekusi ya. Di sini untuk bagian baterai atas kita kelupas atau kita buka ya. Di sini ada beberapa komponen. Kebiasaannya kalau baterai yang masih original bawaan pabrik itu bisa kita perbaiki asal baterainya dapat kita tekan, ini masih keras, tidak menggelembung ya, itu bisa kita gunakan kembali, yaitu kita lakukan penyambungan ini ya. Di sini ada kalau biasanya ada 01, ada CK, ada LK ya, tulisan ini berwarna hitam, kita sambung ke kaki kanan kirinya, kita sambung atau kita jemper. Oke, kita lakukan penjemperan sebentar ya. Untuk viewsnya kita lakukan jemper sebentar. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita jemper untuk viewsnya ya. Kita kasih timah dulu di kedua ujung kakinya, lalu kita jemper dengan menggunakan kabel jemper biasa, kawat yang dililiti timah seperti ini. Kita lakukan jemper atau penyambungan kaki sebelah dan ke sebelahnya lagi ya, kita lakukan jemper sebentar. Setelah dirasakan benar-benar kuat untuk jemperannya, kita buang untuk sisa kabelnya. Kita coba tes ya. Di sini kita coba tes untuk timah, usahakan rapi ya agar tidak terlalu besar. Untuk sisa-sisanya dapat kita kembalikan dengan sehat ya, dengan normal. Oke, kita tutup dengan bantuan solasi sedikit ya. Oke, kita manfaatkan solasi yang dari LCD bekas ya. Di sini kita tempel di bekas yang kita jemper tadi agar lebih aman. Lalu kita tutup kembali untuk ini ya, ini penutupnya kita kembalikan seperti ini. Oke, kita tes untuk hasil dari penjemperan ini ya. Kita tes dulu tanpa merakitnya. Kita tes tanpa merakit keseluruhan ya. Kita tes dulu untuk hasil dari penjemperan. Oke, kita hidupkan untuk handphonenya ya, Redmi Note 8. Restart terus menerus, kita lakukan penjemperan atau penyambungan fuse atau sekring baterai. Oke, kelihatannya bisa hidup tanpa restart seperti tadi ya. Kita tunggu sampai munculnya Redmi Note 8 dan loading seterusnya. Semoga bisa
down ya. Kita tunggu sampai loadingnya ini selesai tanpa saya jeda ya, untuk di hasil tanpa saya jeda untuk hasil videonya atau hasil dari penjemberan tanpa saya jeda. Kita tunggu saja loading Redmi-nya. Tampil Redmi Note 8 pertanda handphone hidup. Di sini ada titik-titik yang berjalan ya. Kita tunggu sampai selesai loading Redmi-nya. Oke, dapat hidup tanpa bantuan cas ya. Yang pertama lakukan adalah seperti tadi, karena ada pin bola layar saya tidak mengerti, kita lakukan panggilan darurat saja, yaitu di 112 dapat kita lakukan calling seperti ini. Handphone tidak mati ya, dia tetap hidup dan di sini tersambung. Oke, di sini handphone bisa hidup kembali atau bisa kita gunakan kembali dengan trik yang sederhana tadi, dan ini bisa diterapkan di handphone Redmi berbagai tipe ya, banyak sekali, bukan Redmi juga bisa. Intinya handphone yang sekarang seringkali dapat dilakukan seperti tadi apabila kerusakannya bukan dari hal yang lain ya. Dan dapat sedikit informasi ya dapat saya sampaikan, untuk baterai yang tidak ori atau tidak bawaan seringkali tidak ada fuse atau sekring yang seperti tadi yang hitam, tidak ada. Untuk itu seringkali harus lakukan baterai kembali ya, tetapi kalau original, baterai original ada fuse-nya dan dapat kita lakukan jumper. Ada satu dua yang tidak ada fuse-nya seperti di Infinix, seringkali tidak ada fuse, lakukan baterai bisanya seperti itu. Oke, semoga video bermanfaat kali ini di Redmi Note 8 restart terus menerus dapat dilakukan hal seperti tadi, yaitu jumper fuse atau penyambungan kaki fuse dengan 0 rupiah tentunya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Barangkali ada yang menemukan kasus sama atau sengaja mencari tutorial semacam ini, sudilah kiranya atau jika berkenan untuk like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Semoga rezeki Anda selalu bertambah melimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Salam sukses, salam sejahtera dari TNC Teknisi Nekat Jepara. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.